Ya, pemirsa, 40 kg sabu dan puluhan pil ekstasi hari ini dimusnahkan di pelabuhan kelas 2 Cirebon. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Retno Ayu langsung melibatkan dari sejumlah Cirebon, pejabat dan jenderal Ya, berbintang. Retno Ayu, apakah Motif pemusnahan sepak barang bukti terjang dari narkoba kasus sudah Vina dilakukan pada Cirebon siang hari kini ini? Silakan, akhirnya Retno Ayu. terbongkar. Pasca penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki oleh Polda Jabar. Desas-desus ini pun mulai menemukan titik terang siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Publik di platform sosial media mulai dari Facebook, TikTok, Instagram hingga Twitter banyak yang menyuarakan tagar Ibtu Rudiana. Desas-desus ini tak kunjung usai bahas kasus Vina Cirebon. Salah satu seorang wanita lantas dengan lantang dan tegas membahas seputar kasus Vina Cirebon yang motifnya memang disinyalir oleh Ibtu Rudiana. Faktanya kasus Vina Cirebon ini bukanlah berlatar belakang percintaan, melainkan adalah motif dari kapal penyeludup narkoba dan sepak terjang Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Akhirnya wanita ini berani menyebut siapa saja aktor sebenarnya di balik kasus Vina Cirebon ini. Bahkan ia dengan lantangnya menyuarakan kepada Presiden RI dan jajaran aparat lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini. 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Vina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya ungkap. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan. Awalnya ia menyoroti salah seorang polisi yang mendampingi Peggy pada konferensi pers Polda Jabar beberapa waktu lalu. Wanita tersebut mengatakan bahwa polisi itu tahu aktor utama kasus Vina Cirebon. Ia menyebut bahwa kasus Vina Cirebon melibatkan jenderal-jenderal dan bandar narkoba. Si wanita ini juga tidak segan menyebut nama ayah Eki, Ibtu Rudiana, adalah dalang di balik kasus tersebut. Dilanjut bahwa polisi yang mendampingi Peggy di Konpres Polda Jabar mengetahui soal keterlibatan geng motor dan bisnis narkoba pada kasus Vina Cirebon. Keterlibatan bandar dan sejumlah pejabat hingga jenderal ini pun jadi perbincangan hangat dalam tayangan TV One. Di tempat lain, diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah tahu satu yang bertahi lalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Kita bergabung dengan ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan
Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul. Tapi mereka ini dibayar. Bahkan muncul skema baru yang menggambarkan posisi Ibtu Rudiana, Bandar hingga sejumlah jenderal. Beberapa bulan sebelum kasus Vina terjadi, publik Cirebon ternyata sempat heboh dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba, jenis ekstasi dan sabu-sabu menggunakan kapal kargo. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri akhirnya berhasil membongkar kasus penyelundupan narkoba menggunakan kapal kargo. Polisi kemudian berhasil mengamankan kapal kargo itu. Dari hasil pemeriksaan di dalam kapal kargo itu ditemukanlah puluhan kilogram sabu dan ratusan ribu pil ekstasi di salah satu ruangan kapal. Sementara itu, sosok ayah Eki sendiri, Ibtu Rudiana, di periode tersebut memang bertugas di Satuan Narkoba Polres Cirebon. Yang menarik sebagai polisi yang bekerja di Satuan Narkoba, Ibtu Rudiana ayah Eki ternyata punya rekam jejak cukup cemerlang bekerja dengan Bandar dan sejumlah jenderal tersebut. Namun siapa sangka sang anak Muhammad Rizky Rudiana alias Eki itu justru mengetahui di balik rahasia besar yang dilakukan ayahnya itu. Dari sinilah awal Eki menjadi sasaran dari Bandar dan jenderal lainnya. Mereka lantas menyewa geng motor yang memang merupakan anak dari sejumlah jenderal untuk membunuhnya seperti yang tertera dalam DPO sebelumnya. Tak heran jika nama-nama DPO itu lantas dihapus usai ditangkapnya Peggy Setiawan korban salah tangkap. Karena mereka para DPO merupakan geng motor anak dari jenderal berbintang. Terlebih oknum polisi yang menyeret Peggy itu memang rekan bisnis Ibtu Rudiana. Saat ini Ibtu Rudiana terancam dipecat dan bahkan terancam dipenjara karena sepak terjang kasus dirinya hingga menimbulkan banyak korban. Kayaknya enggak sih, kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina. Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi, itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini. Ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selumbuh itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana?